Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai ngaji kita malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaji kita yang selanjutnya adalah Al-Muhadaratus Sadisah, tatap muka yang ke-6 atau tema ke-6, judulnya Kitmanul Ilmu Syar'i, menyembunyikan ilmu syariah, menyembunyikan informasi kebenaran tentang syariah. Suratnya Al-Baqarah ayat 159, 160, silahkan dibuka Bapak Ibu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk, mim ba'dima dari sesudah apa-apa yang bayyanahu kami telah menjelaskannya, linnasi kepada manusia, fil kitab di dalam kitab. Ulaika orang-orang yang menyembunyikan ini yal'anuhumullah, Allah akan melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun dan akan melaknat mereka orang-orang yang suka melaknat. Ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka telah bertaubat, wa aslahu dan mereka memperbaiki diri, wa bayyanu dan mereka mengklarifikasi, menjelaskan. Faulaika maka orang-orang ini atubu alaihim, aku menerima taubat mereka. Wa ana dan aku Allah at-tawwabu ar-rahimu, maha menerima taubat dan maha penyayang. At-tahlil al-lafzi Bapak Ibu, makna mufradat. Yaktumun, ini biar jelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin kata-kata hari ini kan sering jadi bahasan Bapak Ibu. Kafir lah, non muslim, itu kan sebenarnya at-tahlil al-lafzi Bapak Ibu. Jadi makna secara etimologi kebahasaan menurut kamus-kamus bahasa Arab lah Bapak Ibu. Yaktumun itu artinya adalah al-kitman, artinya al-ikhfa'u was-sitr, menyembunyikan atau menutupi. Bapak Ibu kalau ditanya menyembunyikan sama menutupi apa bedanya? Menyembunyikan itu tidak memperlihatkan, kalau menutupi itu di dalam satir itu kan ketutupan tuh. Orangnya sih ada di situ, cuman kita tidak bisa melihat. Tapi kalau menyembunyikan itu ada dalam diri kita atau diri orang lain, tapi tidak dikeluarkan. Itu namanya al-kitman, menyembunyikan. Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya dia mengatakan sitrul hadis, yaitu menutupi berita tentang kebenaran, ditutupi biar kebenarannya tidak kelihatan. Gitu Bapak Ibu. Yuqal katamtuhu katman wa katamanan, aku telah menutupinya dengan ditutupi yang sehebat-hebatnya, jadi biar tidak nampak sama sekali. Al-Alusi mengatakan al-kitmu tarku idharu syai' qasdan ma'a masasil hajah ilaihi. Kata Al-Alusi, al-kitman itu adalah meninggalkan, menjelaskan sesuatu dengan tujuan masasil hajah ilaihi, karena ada kebutuhan atasnya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu paslon 01 sama 02 itu baik atau jelek? Bapak Ibu kan boleh bilang jelek, boleh bilang baik, oke? Dari mana datanya? Ya informasi yang Bapak Ibu terima.
Bapak Ibu terima jelek, dia akan ngomong jelek. Bapak Ibu terima baik, berarti dia baik. Pertanyaannya adalah, yang menyembunyikan informasi baik jeleknya mereka berdua ini siapa? Ya TKN sama BPN. Ya tahu Bapak Ibu. Jadi kalau informasi ini mau ditutupi, yang dimunculkan yang jelek doang, tujuannya apa? Pasti biar nampak bahwa orang ini jelek. Kalau yang dikabarkan itu yang bagus semua, yang jeleknya dibungkus rapi, jadi image yang mau dipasangkan kepada orang banyak adalah seakan-akan orang ini bagus semua, nggak ada jeleknya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, tinggal ditanya hukumnya. Hukum menyembunyikan perkara yang harusnya jelek dinampakkan, yang harusnya baik diiklankan, itu bagaimana? Gitu loh Bapak Ibu. Menurut pandangan Islam, boleh apa tidak boleh, dosa apa tidak dosa, kafir apa tidak kafir. Nah, begitu Bapak Ibu. Sudah. Wa tahaqqaqa ad-da'i ila idari, dan jelas Bapak Ibu ya, seorang pendakwah itu, seorang dai itu selalu mengajak untuk menampakkan sesuatu itu. Karena namanya dai Bapak Ibu. Wa dzalika yakunu bi majarati sitrihi wa ikhwahi. Ada kalanya menutupi atau menyembunyikan. Kalau saya lagi ngomong begini Bapak Ibu, kan saya tidak mungkin jelasin Bapak Ibu jeleknya saya. Kalau saya ngomongin jeleknya saya, Bapak Ibu nggak mau dengerin pasti kan. Ya, kalau saya lagi ngomong begini, seakan-akan saya ini baik banget Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tahu jeleknya saya, Bapak pergi semua lah mestinya toh. Buat apa kita dengerin orang jelek? Gitu Bapak Ibu. Nah akhirnya apa? Yang didengarkan adalah yang baik-baik. Itu makna kitman. Lalu ada kalimat bayyinat. Al-bayyinat, al-ayah, al-wadihah, ad-dalatu alal haq. Bayyinat ini maknanya adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang menunjukkan kepada kebenaran. Artinya apa? Kebenaran ini bisa diterima oleh akliyatun kanat au khissiyah. Secara akal sehat itu benar, perasaannya pun benar. Contoh, ketika Allah mengharamkan khamr, itu perasaannya orang pun menerima karena khamr itu merusak. Gitu Pak Ibu. Jadi tidak ada orang sebenarnya yang menolak bahwa khamr itu baik, nggak ada. Zina itu nggak usah pakai dalil akal, perasaannya juga pasti menolak karena dia tidak mungkin mau berzina sebenarnya. Kenapa dia mau berzina? Karena akalnya sedang tidak berfungsi. Perasaannya sedang tidak main, kalau bahasa kita lagi mati perasaannya. Mungkin dia lagi mabuk, akhirnya berzina, lagi mabuk membunuh, mabuk mencuri, mabuk korupsi, mabuk bohong. Ya karena lagi mabuk, jadi khisiannya tidak muncul. Lalu ada kata-kata huda, al-huda yakni kullu ma yadullu alal khair. Petunjuk yang menyerahkan orang untuk arah kebaikan. Itu namanya al-huda. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor 2, makna secara umum ayat ini. Orang Yahudi, yaqulullah ta'ala, innal ladzina yukhfuna ma anzalnahu minal ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari ayat yang jelas, dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, wa yata'ammaduna ayaktumuna amral bashar bihi alaihissalam ma annahum ya'lamuna haqqul ilm awsafihi. Mereka secara sengaja menyembunyikan perintah untuk ngasih kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui dengan benar informasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Karena Nabi Muhammad kerasulannya itu ditulis dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi haulail katimun li awsafir rasul. Jadi maksud ayat ini Bapak Ibu, yang dimaksud menyembunyikan adalah orang-orang ini menyembunyikan informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal ayatnya jelas. Gitu. Siapa orangnya? Nah, di sini disebutkan mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan secara sengaja minal Yahudi
wan Nasara, orang Yahud wan Nasara. Sehingga orang Yahudi Nasrani itu kalau ditanya Nabi Muhammad sampai tahun 2019 Bapak Ibu, jawabannya masih sama dengan dulu. Siapa Nabi Muhammad? 1, tukang kawin. 2, tukang bunuh. 3, tukang berbuat zalim. Wah, itu aja jawabannya itu. Karena memang informasi datanya tidak pernah dibuka sebenar-benarnya gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu coba saya tanya. Bapak Ibu, Mariono itu siapa Bapak Ibu? Jawabannya kan gampang, Ustadz, misalnya begitu ya, karena ditulis di situ kan. Kenapa Bapak Ibu tidak tahu yang lain gitu loh? Mariono itu ya Ustadz, kadang-kadang jadi orang tua, kadang-kadang jadi ketua RT, kadang-kadang jadi anggota masyarakat. Kan banyak jawabannya Bapak Ibu. Ini Nabi Muhammad ini waktu ditanyakan siapa Muhammad itu, nah yang diinformasikan yang jelek-jelek Bapak Ibu. Nah tujuannya apa itu jelek diinformasikan? Untuk menghalangi manusia beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi al-masah, niatannya dia menyembunyikan itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Lisaddin nasi anil imani birrasulu bihi, menghalangi orang lain biar nggak percaya sama Nabi. Itu aja. Sehingga kalau hari ini ada orang yang menyampaikan kebenaran, risalah tauhid, kenapa harus dimusuhi? Karena itu akan mengantarkan orang jadi dapat petunjuk, bisa beriman dan bisa membuat negaranya jadi baik Bapak Ibu. Sehingga para dai, ustadz, penceramah dan lain sebagainya, ketika mereka menyampaikan kebenaran, selalu ada yang tidak suka. Gitu Bapak Ibu. Jangan berisik lah. Adik-adik, diam dulu lah. Udah? Terus kemudian sabab nuzul Bapak Ibu. Sabab nuzulnya ini ayat nuzilat hadil ayah al-karimah fi ahlil kitab. Ayat ini turun untuk orang ahli kitab. Khina sa'alu amma ja'a fi kutubihim min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu. Ayat ini turun untuk ahli kitab ketika mereka bertanya tentang apa yang telah datang di dalam kitab mereka dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu. Lalu mereka menyembunyikan. Walam yukhbiru anhu, dan mereka tidak mau mengabarkan berita tentang Nabi Muhammad itu, alasannya karena hasadan wa baghdon, dengki sama benci. Tolong dicatat Bapak Ibu. Alasannya dengki sama benci. Kenapa mereka dengki? Karena Injil itu datang duluan, Taurat datang duluan, tiba-tiba datang Nabi Muhammad belakangan, Injil Taurat suruh ngikut sama Al-Quran. Dia nggak mau Bapak Ibu. Kenapa tidak mau? Masa saya lebih senior suruh ngikut yang anak baru? Saya lebih senior masa ngikut Nabi baru? Hasad Bapak Ibu. Lalu benci karena syariahnya. Yang ada di dalam Taurat sama Injil itu kurang sempurna, disempurnakan sama Al-Quran. Bahasa menyempurnakan itu kan pasti harus menggeser Bapak Ibu. Menyempurnakan itu kan yang tadinya kurang sempurna disempurnakan. Jadi kalau bahasanya menyempurnakan itu Bapak Ibu, yang disempurnakan tidak mau. Enggak usah jauh-jauh lah, Bapak Ibu aja. Sholatnya Bapak Ibu itu kalau ada yang beda, diingatkan orang, itu pasti Pak nggak terima. Walaupun sholat kita mungkin salah deh, tapi diingetin, di musodikon gitu ya, dibenarkan gitu, Bapak Ibu terima enggak? Pribadi aja nggak terima, apalagi ini urusannya keyakinan Bapak Ibu. Sekian juta orang akan berpengaruh keyakinannya, akan berubah, akan bergeser kalau sampai perbedaan itu disampaikan. Sehingga alasannya orang ahli kitab jelas kenapa mereka tidak mau menginformasikan Nabi Muhammad, karena dengki sama benci. Ruwiya Imam As-Suyuti dalam kitab Durrul Mansur dari Ibnu Abbas, anna Mu'adz bin Jabal wa ba'dus sahabat sa'alu nafaran min ahbaril yahud. Sekelompok sahabat Nabi, mereka bertanya kepada sekelompok dari pemuka-pemuka orang Yahudi, an ba'di ma fit Taurat fakatamuhum, tentang sebagian hukum-hukum dalam kitab Taurat, lalu mereka menyembunyikannya untuk Mu'adz dan sahabat-sahabatnya. Wa abau ayuh biruhum, dan mereka menentang untuk mengabarkan isi Taurat kepada Mu'adz dan teman-temannya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang kan bisa juga Bapak Ibu, kalau ini peristiwanya ahli kitab,
Emang kita ini apa iya sudah menjelaskan segala sesuatunya kepada orang lain? Misalnya suami jujur sama istri gitu. Ada nggak Bapak Ibu suami jujur banget sama istrinya gitu? Hah? Kan ada yang disembunyikan kan Bapak Ibu? Contoh yang paling gampang, cara ngukurnya gampang. Kalau ada suami punya handphone 5 yang boleh dilihat istrinya cuma 1, handphone yang nomor 4 itu isinya adalah kitman semua. Bahasa-bahasa sembunyian. Entah sembunyikan informasi, entah sembunyikan data, entah sembunyikan, ya kasarnya mungkin ada yang lain begitu Bapak Ibu. Karena tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau dia tidak pernah ada sesuatu yang disembunyikan, ya sudah taruh aja itu handphone di situ. Taruh. Semua orang boleh lihat. Karena tidak ada yang disembunyikan Bapak Ibu. Nah, diri kita menyembunyikan sesuatu apa tidak? Saya yakin banyak sesuatu yang disembunyikan. Hanya Allah yang tahu dia bilang. Ya toh? Nah, pertanyaannya menyembunyikan sesuatu seperti itu, tidak jujur mau menjelaskan, berdosa apa tidak? Nah, gitu. Udah, hukum syariahnya Bapak Ibu. Hukum yang pertama, hal hadhil ayah khasatun bi ahbaril yahud wan nasara. Apakah ayat ini khusus untuk ulama-ulama Yahudi dan Nasrani saja gitu? Jawabannya Bapak Ibu, al-ayah al-karimah nuzilat fi ahlil kitab min ahbaril yahud. Secara umum gitu, ayatnya tadi turun untuk ulama Yahudi dan ulama Nasrani secara umum Bapak Ibu. Alladzi katamu sifatan nabi, yang mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditunjukkan oleh asbabun nuzulnya. Walakinnaha tasmul kulla katiman li ayatillah. Akan tetapi ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang menyembunyikan informasi tentang ayat-ayat Allah. Mukhifun li ahkami syariah, mereka menyembunyikan hukum-hukum syariah. Jadi ayatnya tidak hanya berlaku untuk ulama Yahudi dan ulama Nasrani. Jadi kalau ada orang Islam baca Quran yang cocok diambil, yang nggak cocok nggak diambil, itu namanya kitman. Dan itu berdosa, gitu Pak Ibu. Yang cocok dia ambil, yang nggak cocok dia tinggalkan, itu namanya kitman. Kenapa demikian? Dalam undang-undang usul fikihnya disebutkan li'annal ibrah. Sesungguhnya penetapan hukum sebagaimana disampaikan oleh para ulama usul fikih adalah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mungkin Bapak Ibu perlu ngapalkan kaidah ini. Al ibrah, penetapan satu hukum itu adalah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi umumnya ayat menyembunyikan berita ayat-ayat Allah tentang Nabi Muhammad. Tapi khususnya sabab nuzulnya ini ayat untuk Yahudi sama Nasrani saja. Nah, ulama sepakat kalau kita mau menetapkan hukum dari Al-Quran, kaidah yang dipakai adalah umumnya lafaz, berarti semua orang yang menutupi ayat-ayat Allah, syariah-syariahnya Allah, berarti orang ini termasuk dalam ayat ini. Dia kitman dan akan dilaknat oleh Allah. Gitu Bapak Ibu. Karena ibrahnya berlaku untuk umumnya lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Kalau misalnya hukum ini berlaku pakai sebab yang khusus saja, pakai sebab nuzulnya saja tanpa dilihat kalimat umumnya, maka hukum Islam itu tidak akan seluas hari ini Bapak Ibu. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 185 Bapak Ibu tentang dilegalkannya berhubungan di malam Ramadan, itu kan turun berkenaan dengan peristiwanya sahabat Umar sama sahabat Qais bin Surmah Al-Ansori. Pada waktu itu malam Ramadannya mereka mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Kalau bahasa kita kepalanya pada gejendol lah Bapak Ibu. Karena sudah 2 pekan itu Ramadan disyariatkan, syariatnya masih berbunyi, malamnya disuruh puasa, tidak boleh berkumpul. Siangnya puasa, malamnya juga puasa. Mereka berat sama sekali. Akhirnya turun ayat ini. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Pertanyaannya adalah, kalau mau dipaksakan pemahaman hukumnya adalah bi khususis sabab, tidak pakai umumul lafaz,
maka yang boleh berkumpul di malam Ramadan hanya Umar bin Khattab sama Qais. Bapak-bapak tidak boleh, karena bapak tidak pernah disebut dalam surat Al-Baqarah itu. Kan susah kan kita. Pakailah umumnya lafaz. Ini kaidah Bapak Ibu, kaidah usul fikih. Satu. Yang nomor dua, ada juga peristiwa tentang pencurian misalnya. Pencurian yang pertama kali dihadirkan adalah seorang wanita yang mencuri. Lalu direspon oleh Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau ada laki-laki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan. Yang mencuri pada waktu itu adalah wanita. Jadi kalau hukum itu adalah sesuai dengan sebabnya, maka kalau ada laki-laki mencuri tidak dipotong tangan, karena ayatnya tidak ada sebab nuzulnya. Tetapi toh kita sepakat hari ini yang banyak beredar di kita adalah umumnya lafaz yang dipakai, bukan sebab yang khusus. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sehingga hukum ayat ini Bapak Ibu adalah semua orang, kullu katimin li ayatillah, semua orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah dan merahasiakan hukum-hukum syariah, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Abu Hayyan dia berkata, wal idhar umumul ayah fil katimin wa fin nasi wa fil kitabi wa in nuzilat ala sababin khas fahiya tatanawalu kullaman katama ilman min dinillah. Tuh, kata Abu Hayyan, menjelaskan, mengklarifikasi, mengabarkan, ini berlaku untuk umumnya ayat di atas, bagi semua orang, menjelaskan isi kitab, walaupun sabab nuzulnya khusus untuk ulama Yahudi dan Nasrani Bapak Ibu. Alasannya apa? Karena menjelaskan agama ini adalah kewajiban bagi semua orang yang dibutuhkan untuk disampaikan atas diutusnya Rasulullah dan disebarluaskan kepada semua orang. Wazalika mufassir fi qoulihi ta'ala, yang demikian ini ditafsirkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Siapa orang yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, dia akan dibelenggu, dirantai pada hari kiamat dengan rantai dari api neraka. Alasannya karena dia waktu ditanya tidak mau menjelaskan. Nah, makanya sekarang banyak orang kalau ditanya itu nggak tahu pun jawab bisa Bapak Ibu. Maka yang sering beredar jawabannya adalah boleh sama tidak boleh, antara iya atau tidak gitu loh Bapak Ibu. Mungkin dia takut Bapak Ibu, salah. Pokoknya kalau ditanya kudu dijawab. Ya jangan, kalau nggak ngerti jangan dijawab. Makanya kan tadi yang disebut adalah ulama al-Yahud wa kibarun Nasara. Jadi pakar agamanya Yahudi, pakar agamanya Nasrani yang ditanya. Hari ini umat Islam dibikin bingung oleh ulamanya mereka masing-masing. Ada ulama model begini, ada ulama model begitu. Wah, hari ini luar biasa. Saya nggak ngerti Bapak Ibu sudah punya ulama apa belum? Jangan-jangan semuanya jadi ulama sekarang, atau tidak butuh ulama? Ya, habisnya ulamanya kebanyakan sekarang katanya. Ya, ada ulama begini, ulama begono. Allahu a'lam. Kemudian yang nomor dua Bapak Ibu, yang disampaikan adalah hal yajuzu ahdul ajr ala ta'limil Quran wa ulumiddin. Bolehkah kita mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama? Istadalla al-ulama, para ulama menggunakan dalil firman Allah ini, ala annahu la yajuz ahdul ajri ala ta'limil Quran atau ta'limil ulum ad-diniyah li'anal ayah umirat bi idharil ilm wa nasyarahu wa adamu kitmanihi. Para ulama yang ronde pertama menyatakan tidak boleh mengambil upah dari pengajaran ilmu Al-Quran, ilmu agama, karena ayat di atas memerintahkan kepada kita
untuk menjelaskan ilmu, menyebarkannya, dan tidak boleh menyembunyikannya. Sepengetahuan saya sampai hari ini pengajar Al-Quran itu kan nggak pernah dikasih opah, Bapak Ibu. Ada nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Semua teksnya bilang transport. Mana ada masjid yang ngasih gaji ustadz? Hah? Saya perasaan muter-muter ya. Masjid sekian banyak lah yang saya datengin itu. Tulisannya gitu, transport ustadz, gajinya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu di kantor kan tulisannya jelas, ada gaji, ada transport, ada tunjangan, bener gitu ya, Pak Yunus, bener kan Pak Yunus? Ustadz ada nggak gajinya, Pak? Oh, tulisannya gaji. Masjidnya mana? Saya perasaan kalau nerima kok transport ustadz gitu ya. Jadi kalau itu transport, gajinya nanti di akhirat. Maka tidak boleh dihitung, Bapak Ibu. Dikasih transport 1 juta, alhamdulillah. Transport 20 juta, ya alhamdulillah. 50 juta, ya alhamdulillah. Itu transportnya, Bapak Ibu. Nah, mungkin semua pengurus masjid sudah baca kitab ini. Karena kalau ada ustadz yang minta gitu ya, ya mendingan nggak usah diundang lagi kali, karena bertentangan sama kitab inilah, Bapak Ibu. Atau biarkan mereka dimakan sama zaman aja. Yang minta akan digilas oleh zaman. Karena apa? Keesahannya, keabsahannya, dakwahnya kok semuanya harus dinominalkan gitu loh, Bapak Ibu. Ya toh? Wala yastahiqu al-insan ajran ala amali yalzimuhu ada'uhu. Alasannya mereka tidak wajib mendapatkan upah atas amal yang dia lakukan itu. Kama la yastahiqu al-ajru ala shalah, sebagaimana dia tidak berhak mendapatkan pahala atas salat. Alasannya karena dia mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Memang kalau nggak dikasih pahala ya Bapak Ibu nggak mau sholat? Jawabannya ya pasti sholat, Bapak Ibu. Jadi pahala itu nomor 2. Yang nomor 1, sholat itu kewajiban. Nggak dikasih pahala apa toh kita pasti sholat, Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin ini juga ya dalilnya orang-orang yang kenapa kalau kita ngaji Iqra, gitu, ustadz yang ngajarin Iqra itu transportnya 1 bulan misalnya 300.000. Tapi kalau Primagama, bintang pelajar, apalagi? Dan lain-lain, 1 jamnya matematika 250.000, bahasa Inggris 500.000. Ada gajinya, Bapak Ibu. Tapi kalau Iqra itu rata-rata tulisannya apa? Transport ustadz lagi. Karena transport jadi tidak beli banyak, Bapak Ibu. Padahal yang ngajarin Iqra itu 1 hurufnya saja nganterin dia ke Al-Qur'an, ke surga, Bapak Ibu ya. Gitu loh, Bapak Ibu. Mana lagi? Kamal la yasib ghairu annal mutaakhirin minal ulama. Nah, ini ada dalilnya, Bapak Ibu. Ulama mutaakhirin lama ra'au tahawunan nas wa adamu iktirasihim li amri ta'lim ad-dini wa sirafihim ilal istighal bimata'il hayatid dunya wa ra'au anna dzalika yusarrifun nas ay ya'nu bi ta'limi kitabillah wa sa'irul umulid diniyah fa yu'andamu hifdzul Qur'an wa tadiyul ulum lidzalika abahu ahdul ujur. Nah, ini namanya fikih kondisional, Bapak Ibu. Menurut ulama mutaakhirin, kata beliau, karena melihat banyaknya manusia malas belajar agama, tidak perhatian dengan ilmu-ilmu agama, dan banyaknya urusan mereka, pergeseran zamannya mereka, kesibukan sama dunianya, sehingga lupa sama akhirat, maka orang tidak lagi mau belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya, para ulama lalu memperbolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran itu. Bal za'ama ba'duhum anahu wajibun li khufad ala ulumiddin. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan mengambil upah untuk menjaga ilmu agama. Jadi ngambil upah boleh. Boleh nggak saya ngajukan ke Azikra? Sekali saya baca kitab 1 lembar 2 juta gitu. Boleh toh? Sambil saya kasih tahu datanya gitu. Kenapa alasannya? Ini kalau nggak saya sampaikan ilmu agama ini hilang gitu. Misalnya begitu alasannya.
Kata Azikra, ya udah cari ustadz yang nggak minta aja, kan banyak ustadz, pasti begitu. Makanya tidak pernah ada orang yang minta gaji, enggak. Saya kalau ada ustadz minta gaji ya nggak usah dipakai aja lah. Selama ini sih saya nggak pernah seperti itu. Diundang ya saya ngaji, nggak diundang ya rapopo, kan gitu tuh. Urusan gaji Bapak Ibu ya. Apa tadi? Bukan gaji, transport. Padahal ngaji itu kan sama Bapak Ibu. Maghrib ke Isya ya sampai bubuan kan macam-macam Bapak Ibu. 20.000 ya saya terima, 50.000 saya terima. Enggak dikasih saya telepon sampai rumah. Enak aja. Loh iyalah Bapak Ibu. Perasaan saya dari dulu mondok ya semuanya bayar kok. Mondok bayar, kuliah mahal. Kuliah itu loh bayarnya mahal bener. Masa giliran kita bacain kitabnya, wong kita yang nyarinya juga bayar. Masa terus meneng-meneng aja Bapak. Lupa saya telepon. Bapak lupa ya atau sengaja gitulah. Ada apa Ustaz katanya? Kagak, saya pulang doang sih, tadi belum salaman kita, gitulah Bapak Ibu. Ya, bahasanya halus Bapak Ibu. Oh iya maaf Ustaz, bla 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 bla, gitulah Bapak Ibu. Ditanya aja. Baik Bapak Ibu. Kemudian apa? Jadi kalau alasannya tadji, ilmu agamanya hilang, yang ngapalin Quran tidak ada, akhirnya kan ilmu agama tidak ada. Akhirnya ngambil opah itu wajib. Dan kudu ya Bapak. Wa hadhil aqaf wal arsad allati habasa al khairan illa li ghardi siyanah Al-Quran. Jadi boleh mengambil opah ini tujuannya harus jelas, lisyanah hifdzil Quran, menjaga keotentikan kebenarannya Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah. Wasabilu litanfid ma wa'adallahu bi min hifdzil Quran, dan mengerjakan perintahnya Allah menjaga Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, hafidun ini adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, dijaga oleh mereka. Al-Jassas berkata Bapak Ibu, wa qad dalat al-ayah ala luzumi idharil ilm wa tarku kitmanihi. Ayat di atas jelas menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan ilmu syariah dan meninggalkan menyembunyikannya. Fahiya dalatun ala imtina'i jawazi ahdil ujrah alaihi idghara jaiz istihaqul ajru ala ma alaihi fi'luhu. Yang tidak diperbolehkan oleh beliau adalah karena sudah wajib menjelaskan, maka tidak usah meminta opah kalau sudah jelas. Artinya sudah ada yang mengajarkan, ya nggak usah. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, matursidu hadhil ayah, ilmu yang dapat kita ambil dari ayat di atas. Nomor 1, al-yahud wan nasara katamu sifatan nabi lisaddin nas anil imanu bihi. Orang Yahudi dan Nasrani mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah menghalangi manusia dari beriman kepada Nabi. Jelas itu Bapak ya. Jadi kalau Nabi tidak diinformasikan benar, itu tujuannya adalah agar orang tidak beriman. Sehingga sekarang di luar sana itu masih ada kok cerita-cerita, obrolan-obrolan itu. Ya Muhammad kan tukang kawin, nyatanya istrinya 9, itu aja digede-gedein. Tapi waktu mereka dikasih tahu bahwa 9 istrinya Nabi itu, yang gadis cuma 1, Aisyah itu, mereka nggak percaya juga. Alah itu kan bisa-bisanya Muhammad, gitu ngomongnya. Ya dasarnya memang tidak beriman, gimana, susah kan Bapak Ibu, gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menyembunyikan ilmu syariah. Nah begitu kan Bapak Ibu. Yang nomor 2, kitmul ilm khianatun lil amanah. Menyembunyikan ilmu adalah mengkhianati amanah. Allati ja'alallahu fi a'naqil ulama, yang Allah menjadikan ilmu tersebut di dalam pundak-pundaknya para ulama. Jadi ulama kudu menyampaikan segala sesuatu. Sampaikan aja, biarkan audiennya yang mendengarkan. Ada dikritisi wajar, ada yang tidak setuju wajar, karena ilmu itu luas sekali, mungkin bacanya yang berbeda-beda. Yang nomor 3, yajibu nasrul ilm wa tablighihi ilan nasi litaummul hidayah jami'ul bashar. Wajib menyebarkan ilmu dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Jadi betul kalau ada jamaah tabligh ceramahnya ke pasar gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang ngajinya di masjid aja, dari masjid ke masjid, pasarnya nggak disamperin. Sehingga orang pasar yang suka motong ayam nggak pakai bismillah itu Bapak Ibu, ya udah begitu aja terus karena nggak pernah diceramain sama kita. Kali-kali main ke pasar Bapak Ibu ya, dakwah, ngelihat cara motong ayam misalnya gitu ya.
lihat timbangannya, lihat cara bertransaksinya gitu. Akhirnya nanti kita jadi enak. Mas, baca bismillah. Oh, kita pakai bismillah terus, Pak, gitu. Akhirnya jadi langganan. Itu gara-gara bismillah aja, lumayan kan Bapak Ibu. Daripada kita beli yang sudah kelihatan mati, nggak ketahuan Bapak Ibu, kan mendingan ke pasar sekali jadi langganan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kenapa harus disebarkan kepada semua manusia? Litaumul hidayah jami'ul basar, supaya merata hidayahnya itu kepada semua manusia. Jadi kalau ada orang salah, ada orang ibadahnya nggak sama, mungkin karena ilmunya yang belum sampai Bapak Ibu. Jadi pesan saya jangan disalahin. Kalau ada orang masuk masjid salah, biarkan aja. Sambil bahasa cantik kita ajak ngobrol. Kenapa kok begini Anda? Kenapa kok begitu? Jadi jangan langsung diceramahin. Ke masjid pakai kaos, sholatnya nggak diterima, masuk neraka. Wah berat Bapak Ibu. Yang nomor 4, menyembunyikan sedikit dari ilmu syariah adalah mendapatkan laknat selama-lamanya. Laknat itu dibenci Bapak Ibu. Terakhir, tidak cukup dengan bertobat saja. Kalau orang menyembunyikan Bapak Ibu, balla buta min islahi sirah. Dia harus wajib berbuat baik dengan memperbaiki perjalanannya. Artinya sirahnya Nabi harus diklarifikasi, dijelaskan dengan benar. Dan ikhlas cara beramalnya. Semoga ada manfaatnya. Pulang dari sini Bapak Ibu jujur sama istrinya, jujur sama anaknya, jujur sama Allah. Gitu. Kalau belum bisa ngaji bilang sama Allah. Jangan pernah disembunyikan. Maaf saya belum bisa ngaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allah